Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam Patunggilan. Senang sekali bertemu dengan panjenengan kekasih Tuhan di dalam Sapa Pagi bersama dengan GKJW Manuan. Yang pada hari ini tanggal 16 April 2024 dengan judul Bangkit dan berdamai dengan sesama. Firman Tuhan yang mendasarinya terdapat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-25. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Anugerah kesehatan, anugerah kecukupan. Terima kasih ya Tuhan, terlebih pada pagi hari ini kami bisa menyapa pagi di dalam Sapa Pagi bersama dengan GKJW Manuan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Sapa Pagi ini, supaya bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada membantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Selama 1 minggu sudah Bapak Ibu dan saudara-saudara semua telah berlibur panjang, libur Hari Raya Idul Fitri. Saatnya kita pekerja-pekerja mulai bekerja kembali, beraktivitas kembali. Pada hari ini firman Tuhan mengatakan berdamai dengan sesama. Berhadapan dengan praktek hidup manusia yang cenderung sombong, egois, dendam, pemarah, dan suka merendahkan martabat hidup sesamanya. Seperti karakter hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak mengikuti cara hidup tersebut. Yesus meminta mereka untuk bersikap rendah hati, selalu mau berdamai dengan sesama, dan berjuang untuk tidak menjadikan dirinya sebagai sumber konflik dan penderitaan bagi sesama. Di dalam mempertanggungjawabkan perjalanan hidup ini, kita memerlukan jiwa yang besar untuk berani mengampuni sesama dan hidup berdamai dengan sesama. Juga dengan hati yang suci dan tulus. Setiap manusia diharapkan bisa menerima kehadiran sesamanya apa adanya. Bila kita kembali kepada amanat penciptaan, manusia diciptakan Allah sesuai gambar dan citra Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan selanjutnya. Dalam ayat ini mengandung makna bahwa manusia memiliki derajat dan martabat yang sama di hadapan
Allah. Status sosial boleh berbeda, tetapi derajat dan martabat setiap manusia itu sama. Jadi hendaklah setiap manusia bisa melihat kehadiran Allah dalam diri sesamanya. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada pertengkaran, tidak perlu lagi adanya permusuhan, tidak perlu lagi saling merendahkan, bahkan berniat menghancurkan hidup sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk melakukan semua ini memanglah tidak mudah. Tetapi itulah karakter kerajaan Allah yang mau menyelamatkan manusia untuk sampai kepada kerajaan Allah. Manusia harus terus-menerus berjuang mengalahkan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, seperti kesombongan, egois, iri hati, sulit memaafkan, dendam, dan lain-lain. Apabila kita menemukan diri kita terpisah jauh dari sesama oleh karena sikap-sikap tersebut, maka kita harus segera mengambil langkah konkret, mengambil langkah yang nyata untuk memperbarui diri kita di dalam segala tingkatan kehidupan manusia. Karena kebangkitan Tuhan Yesus memberi harapan baru bagi setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mencermati kenyataan hidup yang tidak sejalan dengan rencana dan kehendak Allah, kita perlu menempatkan kembali arti terdalam kehidupan manusia yang sebenarnya, yakni hidup yang diarahkan kepada kehendak Allah dan perjuangan hidup manusia yang harus diterjemahkan sebagai anugerah Allah yang mahal harganya. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, memang pengaruh tantangan zaman yang tidak bisa kita pungkiri telah menggugah dan mengajak kita untuk melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Allah memihak kepada kesetiaan iman seseorang menurut rasa penghargaan akan martabat hidup manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah menciptakan kita dengan penuh kasih. Oleh karena itu, kasih hendaknya bertumbuh subur di dalam hati kita setiap manusia. Dengan kasih, orang akan mampu menghargai orang lain. Dengan kasih, orang mampu mengampuni sesamanya. Dengan kasih, membuat kita semakin rendah hati. Dengan kasih juga membuat kita tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, apalagi memelihara kesalahan itu sebagai dendam yang akan dibawa sampai mati. Kasih membuat kehidupan kita dekat dengan Allah dan dekat dengan sesama. Marilah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengambil saat teduh sejenak selama 2-3 menit untuk duduk tenang, menutup mata kita dalam-dalam, rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan bagaimana penderitaan sesama kita akibat perbuatan kita.
apa yang harus kita lakukan? Lihatlah, Yesus mengajak kita untuk menjadikan diri kita sebagai penyalur kedamaian, rasa aman, dan pencinta kesejahteraan hidup bersama dengan sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-25, agar kita senantiasa berdamai dengan sesama, untuk saling mengasihi dengan hati yang suci dan tulus ikhlas. Terima kasih agar firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Demikian Bapak Ibu, Sapa Pagi pada pagi hari ini. Senantiasa Sapa Pagi hari ini memberikan kekuatan di dalam kehidupan masing-masing untuk berkarya, agar karya kita bisa menjadi berkat bagi sesama, dan senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Salam Patunggilan.